Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ini video pembelajaran berkenan dengan tahap akhir dan krusial dari proses arbitrase, yaitu pemeriksaan dan juga putusan. Sebelum masuk pemeriksaan, kita perlu memahami dari mana kewenangan arbitrase berasal. Jadi, arbitrase memiliki asas yang disebut kompetensi, ada Z-nya di belakang, yaitu hak majelis arbitrase untuk menentukan sendiri batas kewenangannya berdasarkan perjanjian yang dibuat para pihak. Nah, kewenangan ini kemudian dibagi menjadi dua, absolut yang membatasi arbitrase hanya pada sengketa yang bisa didamaikan, serta relatif yang ditentukan berdasarkan tempat atau aturan yang dipilih oleh para pihak. Proses pemeriksaan dari arbitrase ini dikenal sangat fleksibel dan juga rahasia, berarti tertutup untuk umum gitu ya. Ini dilakukan untuk melindungi kerahasiaan bisnis bagi para pihak. Jadi pemeriksaan dilakukan secara tertulis, tapi para pihak juga diberi kesempatan untuk memberikan keterangan secara lisan jika diperlukan. Dalam tahap pembuktian, arbiter tuh memiliki keleluasan untuk menentukan beban pembuktian dan juga menilai kekuatan bukti yang diajukan. Para pihak dapat menghadirkan saksi ahli ataupun dokumen-dokumen mendukung. Yang penting dalam proses ini adalah prinsip keadilan atau due process, di mana setiap pihak punya kesempatan yang sama untuk membela diri dan menyampaikan argumennya. Nah, udah nih alat-alat bukti gitu ya, barang bukti, pernyataan udah dikumpulkan. Lanjutlah ke proses penjatuhan putusan. Jadi putusan arbitrase ini kan sifatnya final dan mengikat. Jadi keputusan tingkat pertama dan juga tingkat terakhir yang nggak bisa diajukan upaya hukum biasa lagi seperti banding atau kasasi. Putusan ini harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku atau berdasarkan keadilan dan juga kepatutan jika para pihak menyepakati. Nah, biar bisa terlaksana, putusan tersebut baru didaftarkan di pengadilan negeri. Jadi kalau ada pihak yang tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela, maka pihak yang menang bisa mengajukan permohonan perintah eksekusi ke pengadilan negeri. Untuk bagian internasional, putusan internasional, Indonesia juga mengakui dan dapat melaksanakan sepanjang memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam konvensi internasional, terus juga tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan juga ketentuan hukum yang ada di Indonesia. Nah, meskipun sifatnya final gitu ya, hukum tetap memberikan ruang yang sangat terbatas untuk permohonan pembatalan putusan. Jadi pembatalan putusan arbitrase itu cuma bisa kalau ada unsur tipu muslihat, ada penyembunyian dokumen penting, atau misalnya ada pemalsuan dokumen yang digunakan pada masa proses arbitrase. Pembatalan ini ditentukan secara terbatas agar bisa memastikan bahwa prosesnya tetap cepat, integritas dan keadilan tetap dijunjung tinggi. Jadi, proses pemeriksaan dan putusan arbitrase itu menawarkan kepastian hukum yang cepat dan profesional khususnya bagi dunia usaha. Dengan proses yang fleksibel tapi tetap mengedepankan prinsip-prinsip hukum, arbitrase menjadi solusi efektif dalam menyelesaikan sengketa yang kompleks. Jadi semoga materi ini dapat menambah pemahaman semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.